orang yang salah tangkap, orang yang diputus bebas padahal bersalah, atau orang yang diputus bersalah padahal tidak bersalah. Iya. Nah, itu di sepanjang perjalanan negara Indonesia itu selalu ada itu. Nah, cuma bedanya dari dulu dan sekarang, kalau dulu kecepatan informasi itu agak lambat lah. Jadi tahunnya itu kan agak lama. Iya. Nah, kalau sekarang hari ini kejadian, hari ini juga sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan. Dalam nuansa kemerdekaan 79 tahun Indonesia merdeka, kali ini dalam ekspedisi kemerdekaan kita bicara soal bagaimana wajah penegakan hukum di Indonesia yang ketika di hari-hari sekarang semakin ramai. Ada kasus misalnya PK yang diajukan oleh salah satu mantan terpidana kasus zina di Cirebon, kemudian bagaimana kasus bebasnya kasus pembunuhan, penganiayaan yang berujung pada pembunuhan, meninggalnya korban di Surabaya. Itu yang menjadi bagian bagaimana kalau kita melihat hari ini penegakan hukum di Indonesia yang kemudian semakin ramai. Seperti biasa sudah hadir bersama kita Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Muhjad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Prof. Alhamdulillah. Ya Prof, kita di Agustus di ekspedisi kemerdekaan. Spesifik hari ini kita bicara soal penegakan hukum. Hari ini kan di Indonesia ramai orang bicara soal bagaimana penegakan hukum dalam sejumlah kasus. Terutama ada dua kasus yang hari ini menjadi sorotan publik. Ada kasus Vina, ada kasus yang terjadi di Surabaya. Pak Prof melihat hari ini dengan segala dinamikanya penegakan hukum dan sorotan publik terhadap penegakan hukum seperti apa, Prof? Saya kira soal penegakan hukum memang tidak beranjak jauh dari penegakan hukum sebelumnya. Yang menarik penegakan hukum belakangan ini adalah karena adanya informasi elektronik ya, artinya kecepatan informasi yang segera ditangkap oleh masyarakat. Iya. Nah, jadi kasus misalnya ada ya, orang yang salah tangkap, orang yang diputus bebas padahal bersalah, atau orang yang diputus bersalah padahal tidak bersalah. Iya. Nah, itu di sepanjang perjalanan negara Indonesia itu selalu ada itu. Nah, cuma bedanya dari dulu dan sekarang, kalau dulu kecepatan informasi itu agak lambat lah. Jadi tahunnya itu kan agak lama. Iya. Nah, kalau sekarang hari ini kejadian, hari ini juga sudah tahu. Dan mencuat sebagai berita yang viral. Iya. Nah, itu aja. Jadi memang tidak beranjak dari apa yang terjadi selama ini. Nah, meningkatkan kualitas penegakan hukum memang tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, jadi ada pendapat bahwa itu soal budaya lah yang agak susah. Itu kan budaya itu diwarisi. Nah, bahkan mereka yang tadinya baru masuk tidak terbiasa, itu kan dididik hakim-hakim supaya terbiasa dengan perilaku. Nah, jadi sepanjang masa itu tidak terlalu, kecuali ada peristiwa-peristiwa besar lah. Peristiwa-peristiwa besar, atau dalam istilah ada revolusi. Nah, revolusi itu kan artinya kita merubah keadaan akarnya. Nah, revolusi kalau
sekarang evolusi. Iya. Selama evolusi Hmm. dari tahun ke tahun, itu tidak terlalu ada perubahan yang Karena dia lambat. lambat Oh. dan budaya terlalu mengikuti. Jadi kebiasaan-kebiasaan sebelumnya Heeh. itu menular ke Ke situasi sekarang. ke Dan situasi itu sekarang. yang terjadi seperti sekarang ini ya Pak Prof? Iya. Ya Prof, artinya peristiwa yang terjadi sekarang, peristiwa yang terjadi di Cirebon, peristiwa yang terjadi di Surabaya, kalau bicara tentang peristiwanya sesungguhnya dulu-dulu mungkin boleh jadi juga pernah terjadi juga, tetapi Iya. hari ini menjadi perhatian publik ketika disiarkan secara live di media sosial, disiarkan secara live di televisi, itu yang kemudian publik menjadi menjadi perhatian luas. Ya. Ah, Bahkan kan gitu kan ada kan kemarin kan yang pertama kali katanya yang memberitahu tahun tempo kasus yang di Bogor kayak itu yang kemarin tuh. ya, Yang yang pembunuhan itu, Iya, yang pembunuhan itu, dan pemerkosaan di ah. Cirebon itu, ya. ya Oh. karena ada yang berani memberitahu kan itu kan. Hmm. Seandainya tidak diberitahu ya selesai kan. Padahal orang sudah divonis, orang sudah menjalani hukuman dan bahkan sudah ada yang habis masa hukumannya. Iya. Itu ya. Jadi kan dari ada yang kisah Sengkon dan Karta kan. Iya. Nah, itu cerita-cerita lama itu berulang gitu kan. Nah, jadi memang harusnya ada peristiwa di bangsa Indonesia ini. Peristiwa itu yang menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar. Kalau tidak ada peristiwa apa-apa, ya itu selalu berlanjut, tidak akan ada tidak akan beranjak dari apa yang terjadi sebelumnya. Nah, perbedaannya hanya karena kecepatan informasi aja. Hanya karena kecepatan saja. Nah, kemudian ada orang-orang tertentu yang berani menyampaikan informasi. Nah, seandainya tidak ada orang yang berani, kemudian media informasinya Menyampaikan sama seperti yang sudah, tetap aja seperti yang terjadi sebelumnya kan. Prof, peristiwa seperti ini kan yang kita khawatirkan membuat distrust, kan, membuat ketidakpercayaan, membuat keraguan publik. Publik berpikir jangan-jangan ada banyak kasus yang lain juga terjadi seperti ini. Nah, kebetulan saja ini terungkap misalnya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang kontraproduktif, kemudian kan berdampaknya tidak bagus kan. Kalau kemudian dampaknya adalah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga peradilan, terhadap aparat penegak hukum. Kan itu yang tidak boleh terjadi kan, Pak Prof? Kalau kita bacalah dari banyak buku, itu sebetulnya sudah lama memang tingkat kepercayaan publik ini terhadap dunia peradilan itu rendah, drama. Nah, semestinya, ini menurut informasi lah, di Mahkamah Agung katanya itu sudah terjadi terjadi perbaikan-perbaikan, dan artinya sebagian hakim-hakim agung itu sudah direkrut mereka yang betul-betul militan. Nah, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, karena sudah kan beberapa peristiwa yang memukul lembaga peradilan kita kan sudah terjadi. Nah, lalu disinilah mulai ada jadi perbaikan itu mulai atas dulu kan. Nah, kalau Mahkamah Agungnya bersih, itu mudah untuk menata dan memperbaiki kinerja peradilan di bawahnya. Kalau Mahkamah Agung sama seperti dulu kan, nah orang bisa jual beli kasus, bisa mengatur hakim. Nah, di Mahkamah Agung gitu kan, nah itu akan menjalar ke bawah. Nah, sudah biasa sekarang katanya, menurut informasi beberapa teman-teman ini sudah mulai ada perbaikan lah. Nah, perbaikan katanya hampir 75% sudah perbaikan di lembaga Mahkamah Agung. Nah, harapan kita perbaikan yang terjadi di lembaga peradilan tertinggi ini kan, nah itu bisa menjalar ke seluruh
peradilan di Indonesia. Di semua tingkatannya, misalnya dari mulai Semua pengadilan tingkatan. tingkat pertama, Prof ya. Pertama banding. Ya. Pertama banding, di dua tingkatan itu kan yang di daerah-daerah. Nah, harapan kita itu, jadi memang negara demokrasi ini semakin baik kalau lembaga peradilan itu kan semakin dapat dipercaya gitu. Kan begitu amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan, itu terjadi perubahan. Kalau dulu kan peran politik yang lebih kuat, sekarang kan hukum. Semua masalah negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar kan, itu disudahi dengan hukum. Jadi Undang-Undang Dasar mempercayakan bahwa penyelesaian masalah-masalah kehidupan bernegara dan berbangsa ini itu ada di hukum. Nah, yang menyelesaikannya tentu lembaga-lembaga peradilan. Kita kan sudah tahu bagaimana MK gitu kan, bagaimana MA. Nah, mudah-mudahan ke depan ini ditunjang gitu kan, ditunjang lembaga-lembaga ini, begitu mereka sampai ke sana. Nah, itu putusan-putusan yang berkualitas yang muncul. Nah, artinya ada putusan begitu kan kita kan memang susah soal adil tidak adil kan. Cuma ada dalam perasaan masing-masing masyarakat. Nah, jadi kalau orang merasa puas, masyarakat itu artinya putusan-putusan itu adil gitu kan. Karena kan ukuran adil itu sangat sangat abstrak dan tipis sekali. Nah, antara adil tidak adil. Jadi kalau masyarakat puas dengan apa yang diputuskan, puas itu gimana ukurannya? Nah, mereka menerima dengan lapang dada kan? Masyarakat umum, masyarakat umum. Nah, tapi kalau masih ada lagi yang mempersoalkan, nah itu artinya kan kita sering kan masih ada mempersoalkan bahwa putusan ini ada bermasalah. Contohnya kan saya baca di yang putusan yang ini, contoh yang di Surabaya ya. Itu kan Mahfud komentari kan. Nah, katanya tidak masuk dalam logikanya. Logikanya. Nah, itu artinya ada sesuatu yang tidak adil. Nah, di dalam perasaan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti kan yang penjaga gawang ini kan MK sama MA ya. Yang tertinggi. Nah, kita berharap putusan-putusan mereka ini orang kan yang paling akhir pasti menimpor ke atas terakhir. Harapan mereka kan bahwa di sinilah lembaga terakhir yang menegakkan keadilan. Jadi harapan terakhir untuk orang mendapatkan keadilan itu ada di Mahkamah Agung. Kalau kita bicara kasus Surabaya nih Pak Prof. Di Surabaya kan di pengadilan pertamanya dia bebas. Maka kemudian upaya hukum yang bisa dilakukan kan bukan banding tapi kan kasasi. Itu menurut Wahab kasasi ya. Kasasi. Kalau bebas ya. Kalau bebas karena dia bebas di tingkat pertama berarti dikasasi. Maka kemudian harapan kita keadilan itu ada di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, nanti kita lihat kan putusan-putusan biasanya kan mereka walaupun yudik tidak yudik paksi, artinya mereka memeriksa tidak berdasarkan fakta tapi berdasarkan hukumnya. Kalau Mahkamah Agung itu kan beda cara memeriksa antara peradilan pertama dan peradilan banding. Nah, mereka memeriksa hukumnya aja. Nah, tapi kita melihat cara berpikir mereka kan, tingkat kualitas mereka kan kelihatan. Nah, jangan sampai kita membaca putusan Mahkamah Agung tapi lebih jelek misalnya daripada di putusan di bawahnya. Nah, jadi ada masalah perekrutan Mahkamah Agungnya. Nah, harapan kita dengan yang saya dapat informasi itu kan karena sudah ini kan mulai peningkatan kualitas katanya, peningkatan perbaikan di tingkat Mahkamah Agung dengan rekrutmen tadi. Nah, itu mudah-mudahan ini putusan-putusan mereka tadi yang tadinya masyarakat tidak puas di tingkat pertama itu kedambaan mereka tentang keadilan akan muncul di Mahkamah Agung itu bisa dicapai, kita bisa mereka rasakan. Nah, mudah-mudahan itu kan ini memang masih kita berarti proses terus nih kan. Pak Prof,
Artinya salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dari sisi rekrutmen, mencari orang-orang terbaik, orang-orang yang berintegritas kan, sumber daya manusia terbaik di lingkaran Mahkamah Agung dalam rangka tadi memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada publik bahwa lembaga peradilan ini memang menjadi tempat orang untuk mencari keadilan. Nah, penyiapan orang-orang baik ini kan, sumber daya manusia yang baik, para sarjana hukum yang baik-baik tadi, itu kan berasal dari kampus kan Pak Prof. Nah, bagaimana kampus kemudian menyiapkan itu? Pak Prof kan sebagai seorang guru besar, sebagai seorang ahli hukum, sebagai seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, bagaimana melihat itu Prof? Bagaimana pentingnya kita menyiapkan sumber daya manusia itu berawal dari kampus? Jadi itu kan yang bergerak mencari itu KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial, ya. Nah, saya kan pernah juga sebetulnya ikut seleksi Hakim Agung kan. Ada kritik saya lah, ada pengalaman saya tuh kan. Nah, semestinya yang dicari itu ada dua kriteria lah. Nah, pertama ilmunya, yang kedua perilaku, integritasnya. Ya. Nah, dua. Tapi yang terjadi, kental dengan politik karena nanti hasil KY itu kan dibawa ke DPR. Nah, disitulah bahkan KY sendiri dalam pengalaman saya nih, itu bisa juga dipengaruhi. Dipengaruhi akibatnya ya bagaimana kita berharap dapat orang-orang yang dua tadi kan soal ilmunya dan soal integritasnya. Semestinya mereka harus bebas lah dari pengaruh luar gitu kan. Ini pengalaman. Prof, artinya di situ tadi orang kan tidak hanya bicara soal intelektualitas, kemampuan akademik secara formal, tapi ada soal tadi integritas kata Pak Prof. Bisa saja orang punya tingkat akademik yang bagus, tetapi integritasnya bisa dicacat misalnya. Nah, harusnya kan orang yang berarti yang bagus itu orang yang memang betul-betul paripurna. Dia memiliki intelektualitas yang bagus, kemudian juga memiliki integritas yang bagus kan Pak Prof. Iya. Nah, maksud saya ginilah, kalau yang itu kan ada bukti kan. Nah, kalau soal soal pengetahuan kan, menjawab materi tes kan ada bukti. Terukur. Iya. Nah, kemudian seringkali gugur pada saat soal integritas tapi tidak punya bukti dan dipercaya sumber informasi. Misalnya ada informasi anonim, informasi tidak ada sumbernya. Itu yang kita Jadi kalau misalnya KY lah. Iya. Ya, janganlah terlalu percaya kepada informasi kalau tidak ada bukti. Dan pengalaman saya itu kadang-kadang lucu loh. Pertanyaan yang semestinya tidak perlu dipertanyakan, yang semestinya aku itu mau sebagai penegak hukum, tapi pertanyaan KY itu terhadap aku tuh seperti aku melanggar hukum. Jadi saya dapat aku simpulkan bahwa KY ini dapat titipan pertanyaan, sehingga digiringnya ke sana. Kan aku yang kulakukan itu, aku tuh kan mau menegakkan hukum. Iya. Karena yang dilakukan orang tuh melanggar hukum. Tapi aku yang menegakkan hukum itu dianggap melanggar hukum dari pertanyaan KY itu. Dan itu mungkin nggak, Prof? Pertanyaan itu adalah pertanyaan karena ada informasi yang masuk. Itu pasti. Saya hampir ratusan pertanyaan yang tetek bengek yang tidak perlu ditanyakan, itu tidak menggambarkan tentang integritas seseorang. Misalnya lah, Bapak kemarin ketua Prodi S2 kan membawa mobil. Mobilnya kan itu tidak ada STNK-nya. Bawa apa aja?
Kan sampai tahu STNK kan ada di Iya. mobil itu. Dan saya bawa. Iya. Apakah itu itu kan mobil dinas. Iya. Nah, mobil dinas. Saya bawa sampai sekecil itu aja tahunnya. Nah. Padahal dia melihat buat apa pertanyaan itu ditanyakan. Sementara ini untuk mencari seorang hakim. Iya. Karena saya kan calon hakim agung kan kemarin. Ditanyakan, ada lagi tanyaan. Bapak ketua S2 aja. Bapak kan mau undang mahasiswa pada saat Bapak melakukan perkawinan. Memang salah kamu undang? Iya. Mengundang mahasiswa apa salah? Jadi sampai seperti itu ditanyakan ke Ditanyakan ratusan pertanyaan. Prof, kan kalau ini kan kaitan dengan tim sel nih. Kan Pak Prof pernah juga menjadi tim seleksi kan Pak Prof. Setidaknya yang terakhir misalnya ada tim seleksi Bawaslu Kalimantan Selatan. Model-model seperti itu misalnya, model-model untuk men-tracking rekam jejak seseorang, integritas seseorang. Itu sering ada masukan informasi. Nah, jadi kalau ada masukan bahwa orang ini misalnya pernah melakukan apa? Nah, kami cari dulu buktinya apa. Kalau ada buktinya kan lengkap, kalau kita misalnya dikeluarkan oleh lembaga apa, nah kita cross check lembaga yang bersangkutan benar, lalu kita susun pertanyaan sesuai dengan bukti yang ada. Jangan asal tanya gitu kan. Artinya kalau hanya sebuah informasi tidak disertai dengan bukti menjadi tidak penting untuk ditanyakan kepada yang bersangkutan. Iya, Mbak. Betul, pertanyaan apa benar apa tidak kan gitu. Saya kemarin hampir ratusan, itukah caranya menyeleksi? Jadi ini anggapan saya sepertinya kan itu yang dari KY itu tergiring dengan informasi. Artinya kalau seperti itu tergantung bagaimana masuk pendapat orang, bagaimana orang. Artinya kalau orang men-setting seorang Pak Prof tidak boleh menjadi seorang hakim agung, maka ada banyak informasi yang kemudian dalam tanda petik mengarah mendiskreditkan seorang Pak Prof di situ kan? Iya, gampang aja orang kalau seperti itu. Nah, karena itu saya tahun berikutnya saya diundang oleh KY. Saya tidak mau ikut lagi. Karena pengalaman yang tahun itu mengecewakan. Dia ikut lagi ya. Prof, tadi kan kita bicara tentang bagaimana wajah penegakan hukum secara nasional. Sekarang kalau kita melihat dalam konteks Kalimantan Selatan, Pak Prof, di Indonesia Merdeka 79 tahun di Agustus ini, Pak Prof melihat bagaimana kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Selatan, Prof? Jadilah ini anggap saya kan membandingkan nih dua provinsi nih. Iya. Kalau kita mau ukur tentang pemerintahan, penegakan hukum di pemerintahan dengan kasus korupsi, penegakan hukum di pemerintahan dengan kasus korupsi, ya. Itu kasus korupsi yang agak banyak itu di Kalteng. Di Kalsel ini nggak hampir bisa dihitung dengan jari. Ada apa ini? Artinya kalau kita melihat itu sepanjang tahun 2024-2023 ini. Iya, sepanjang tahun ini pokoknya 2-3 tahun terakhir nih. Itu kalau banyak sekali kasus korupsi di Kalimantan Tengah. Artinya kesadaran orang di Kalsel. Nah, apakah itu? Nah, pertanyaannya. Apakah di Kalsel sudah mulai baik ini? Hampir tidak ada korupsi. Atau tidak ada kemampuan penegak hukum untuk masuk ke situ, memproses orang-orang yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini pertanyaan serius ini dalam 2 tahun terakhir nih saya lihat. Dan pertanyaan itu akan terjawab dengan waktu yang akan berjalan ke depan. Ya. Karena kan kalau kita bicara penegakan hukum kan Pak Prof, kayak kasus misalnya soal OTT KPK di Kalsel kan ada beberapa pernah terjadi kan Pak Prof, di beberapa kabupaten. Nah Prof, sekarang tim seleksi pimpinan KPK kan sedang berlangsung. Ini tentu kita punya harapan besar terhadap, karena tadi Prof menyinggung soal penegakan hukum, tindak pidana korupsi misalnya. Apa harapan besar kita ke depan Pak Prof? Karena lagi-lagi nih, bicara soal korupsi ini kan dampaknya luar biasa kan Prof. Bagaimana berpengaruh
orang yang harusnya mendapatkan haknya tidak mendapatkan haknya, kemiskinan kita yang hari ini pada angka yang kemudian mencemaskan kan Pak Prof. Itu kan lagi-lagi dikontribusikan oleh kasus korupsi kan. Ya, yang paling berat, yang paling apa? Itu kan apa jurang tuh? Ordinary crime lah. Extraordinary crime. Nah, Kejahatan luar biasa. ya. Itu karena yang korban itu kan apa namanya rakyat banyak rakyat. Jadi yang mereka yang melakukan satu orang, Tapi dampaknya tapi dampaknya beberapa orang kehilangan apa ya itu kan kehilangan haknya. Nah, haknya. Tadinya ini akan dapat banyak orang, tapi karena dimakannya sendiri, nah kehilangan. Nah itu sebetulnya kalau kita mau mau meneliti banyak kasus sebenarnya di Kalimantan Selatan ini terjadi. Tapi saya heran agak tidak jalan-jalan gitu kan. Bahkan saya melihat beberapa informasi yang masuk ke saya ini Pak ini. Oh kenapa tidak lanjuti? Nah, bahkan saya sudah pernah dulu menanyakan ke Kejaksaan Tinggi tahun yang lalu itu kan tahun yang lalu. Iya, tahun lalu. Nah, ini kenapa tidak Nah, mungkin alasan mereka kan sederhana kan. Tidak ada bukti kan. Ya, tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Tapi secara sepintas kan sudah kelihatan gitu kan. Nah, ini jadi kita ini kadang-kadang antara wah ini bagus gitu kan. Ya. Tidak ada kejahatan tapi kadang-kadang kan kasihan rakyat banyak yang dirugikan. Nah, siapa yang benar itu ya? Yang benar. Apakah memang rakyatnya memang harus menerima nasibnya seperti itu? Nah, atau memang Pak, ini bagian bagian nasib pejabatnya gitu kan. Nasib baik. Nasib baiknya. Oke. Ya, Pak Prof, artinya itu diskusi kita menarik soal bagaimana kemudian wajah penegakan hukum kita. Ada harapan sekali lagi bagaimana kemudian peradilan kita menjadi semakin baik. Karena tadi kalau kita bicara keadilan, maka ada harapan untuk kemudian bicara keadilan ada di Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Prof, dan demikian kita sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini dalam ekspedisi perubahan dalam rangkaian 79 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.